dengan mencegah untuk terjadinya penurunan mutu. Misalkan di sini selama penanganan, jadi sebelum masuk ke dalam pengolahan setelah panen itu biasanya dilakukan penanganan bahan hasil pertanian. Misalkan di sana dilakukan pre-cooling, kemudian penanganan steril, kemudian pencucian, penyiangan, blanching, filleting, deboning, sortasi, grading. Ini adalah semuanya adalah selama penanganan. Kemudian dilakukan juga pengawetan untuk mencegah penurunan mutu, misalkan menggunakan suhu rendah. Di sana suhu rendah itu bisa pendinginan, bisa pembekuan. Kalau pendinginan ini bahan tidak disimpan tidak sampai beku, mungkin hanya sampai di atas titik beku air, misalkan 0 derajat hingga 15 derajat Celcius. Namun apabila pembekuan, maka produk ini disimpan menggunakan temperatur di bawah temperatur beku. Biasanya disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius hingga minus 30 derajat Celcius. Dengan iradiasi atau penggunaan bakteri antagonis ini selama pengawetan bisa dilakukan agar produk kita juga tetap awet. Kemudian selama pengolahan tentu saja kita melakukan di sana suhu tinggi, misalkan ada perebusan, ada pasteurisasi, kemudian pengentalan atau penguapan atau penurunan kadar air, kemudian penggorengan, pengeringan, kemudian pengaturan tekanan, penambahan senyawa kimia, penambahan asam, penambahan garam. Ini semuanya dilakukan untuk mencegah penurunan mutu selama proses pengolahan. Bisa juga di sana misalkan ditambahkan antibakteri, kemudian adanya proses fermentasi dan seterusnya. Kemudian selain itu dilakukan proses bebas. Sterilisasi adalah proses bebas kuman, virus, spora, dan jamur. Keadaan steril ini dapat dicapai dengan cara alami maupun kimiawi. Secara alami dapat dilakukan dengan mendidihkan alat-alat, kemudian memanaskannya hingga suhu tertentu. Kemudian secara kimia menggunakan antiseptik yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. Kemudian yang terakhir ada pengendalian produk yang tidak sesuai. Bagaimana maksudnya? Dalam suatu proses pengolahan pasti suatu saat ada error atau kesalahan. Bisa tadi yang sudah dijelaskan, muncul dari bahan atau muncul dari alat ataupun dari manusia. Bagaimana cara kita menangani produk yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan? Maka harus ada cara-cara untuk mengidentifikasi bagaimana produk tersebut harusnya digunakan. Apabila masih layak dikonsumsi, mungkin grade-nya bisa dikurangi. Apabila mungkin tadi produknya untuk ekspor, mungkin bisa digunakan untuk produk dalam negeri. Ataupun kalau tidak layak, memang benar-benar tidak layak, bisa diberikan untuk konsumsi pakan ternak. Atau yang paling mungkin berbahaya, bila produknya tidak sesuai standar, maka produk tersebut bisa dibuang atau dibakar. Dalam suatu perusahaan tentu saja produk cacat ini bisa menjadikan beban bagi perusahaan. Apabila dalam satu proses produksi terlalu banyak produk cacat, maka perusahaan pasti akan mengalami kerugian yang semakin besar. Maka pengendalian mutu ini diupayakan untuk mencapai zero defect atau nol cacat, sehingga nanti
perusahaan ini mengalami keuntungan dari proses produksinya, juga kualitas produk yang dihasilkan tentu saja sangat baik atau mendekati sempurna. Jadi kesimpulan dari pelajaran pengendalian mutu ini, anak-anak disampaikan bagaimana mutu-mutu itu dipengaruhi dari mutu internal, eksternal. Kemudian kita sebagai siswa agribisnis pengolahan hasil pertanian harus bisa melakukan pengendalian mutu, baik itu selama penanganan, kemudian proses pengolahan, kemudian pengawetan bahan pangan, sehingga mutu yang nanti dihasilkan ketika kita membuat produk itu akan tetap bagus, memenuhi standar yang sudah ditetapkan baik itu perusahaan maupun standar yang ditetapkan oleh negara Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.